Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Landari dengan NIM A1S1231105. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu mengenai dengan identifikasi dan intervensi dini. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Di sini, anak-anak yang berpotensi mengalami kesulitan belajar di masa prasekolah adalah mereka yang menunjukkan tanda-tanda risiko meskipun belum dapat dikategorikan sebagai gagal. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Prediksi mengenai kemungkinan kesulitan belajar di sekolah sering kali didasarkan pada evaluasi perkembangan, kesehatan, dan pengalaman traumatik yang dialami anak dalam masa prasekolah. Keterlambatan dalam perkembangan motorik dan bahasa serta emosi sering digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan bahwa anak mungkin akan menghadapi kesulitan belajar di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap perkembangan awal anak sangat penting untuk kita identifikasi potensi masalahnya yang mungkin muncul saat mereka memasuki pendidikan formal. Adapun resiko biologis yang merujuk pada kemungkinan adanya kesulitan belajar di sekolah itu berdasarkan riwayat medis dan kesulitan belajarnya. Kemudian ada resiko lingkungan, ini berkaitan dengan kekurangan stimulasi lingkungan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan perkembangan anak secara optimal. Resiko lingkungan ini mungkin disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah atau kurangnya pengetahuan orang tua sehingga mereka tidak mampu memberikan lingkungan yang memadai. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hakikat identifikasi dan intervensi dini. Intervensi dini ini merupakan suatu tindakan atau penanganan yang dilakukan pada anak dalam kesulitan belajarnya. Intervensi ini dilihat dari segi perkembangan anak mulai dari motorik, komunikasi, sosial, emosi, dan kognitifnya. Dan dalam pelaksanaan identifikasi ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menjalin hubungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Di sini sebelum menjalankan proses identifikasi anak, berisikan melalui kesehatan belajar pentingnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya untuk identifikasi dan intervensi dunia untuk anak-anak. Kemudian yang kedua itu melaksanakan identifikasi. Identifikasi ini berkaitan dengan usaha untuk menemukan anak-anak yang prasekolahnya yang memiliki resiko mengalami kesulitan belajar. Nah, yang ketiga itu menegakkan diagnosis, yaitu di sini kita menetapkan diagnosis yang merujuk pada pendekatan menyeluruh untuk mengidentifikasi jenis-jenis kesulitan dan potensi penyebabnya. Kemudian yang keempat itu ada merancang program intervensi, di mana program intervensi ini harus dirancang berdasarkan hasil diagnosis prinsip-prinsip yang mendasari penyelesaian PPI atau program pendidikan individual yang ada. Kemudian yang kelima itu ada pelaksanaan intervensi. Intervensi dini ini untuk anak prasekolah yang dapat dilakukan oleh guru yang memiliki spesialis dalam membantu anak-anak dalam kesulitan belajar. Tempat pelaksananya intervensi ini dapat berupa taman kanak-kanak atau TK, pusat kesehatan anak, pusat identifikasi dan intervensi dini atau dilakukan di rumah. Kemudian yang keenam itu ada mengevaluasi program intervensi. Nah, evaluasi pada akhir intervensi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga itu materi tentang sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini.
Nah, di sini intervensi dini ini adalah layanan atau tambahan modifikasi yang diberikan kepada anak yang berisiko untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. Nah, intervensi ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu mengurangi mendeteksi anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar. Kemudian pemerintah, guru, dan orang tua perlu juga berperan ikut untuk meningkatkan aksesibilitasnya. Kemudian ada alternatif pelayanan dan penempatan anak usia prasekolah berbeda dari anak yang usia sekolah. Ada 4 pilihan sistemnya, yaitu yang pertama pelayanan di rumah. Nah, di pelaksanaan di rumah, lingkungan rumah ini dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak mereka. Yang kedua itu ada pelayanan integrasi dengan TK. Pelayanan ini khususnya cocok untuk anak-anak yang berusia 3-6 tahun, yaitu mereka mulai mengikuti TK. Yang ketiga itu ada pelayanan pusat identifikasi dan intervensi dini. Pusat identifikasi dan intervensi dini ini untuk anak yang berisiko mengalami kesulitan belajar yang mungkin terlihat seperti sesuatu yang masih berupa khayalan, namun sebenarnya sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Kemudian layanan identifikasi dan intervensi dini ini dapat diintegrasikan dengan taman kanak-kanak atau TK, puskesmas, dan klinik kesehatan. Dalam pusat identifikasi dan intervensi dini ini sebaiknya dilengkapi dengan tim ahli yang mencakup dokter spesialis anak, psikologi, dan anak, ahli pendidikan luar biasa atau PLB, dengan berfokus pada pendidikan anak yang berkesulitan belajar. Kemudian yang keempat itu ada pelayanan gabungan, suatu layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang dikembangkan dan menggabungkan ketiga jenis layanan lainnya. Sebagai contoh, seorang anak yang menghadiri pusat pelayanan intervensi dini, kemudian dia beberapa kali dalam seminggu tetap mengambil dan mengikuti kegiatan di taman kanak-kanak. Bagian yang belum memulai TK. Kemudian intervensi dini ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Kemudian ada pun materi yang terakhir, yaitu model program intervensi diri. Program intervensi dini ini untuk anak-anak prasekolah yang berisiko mengalami kesulitan belajar, yang memerlukan pendekatan komprehensif yang memberikan stimulasi dan latihan dalam berbagai aspek perkembangan. Kemudian program ini melibatkan berbagai komponen yang mencangkup bidang belajar yang bersifat perkembangan atau pra-akademik. Adapun beberapa kegiatan intervensi dunia yang dapat dilakukan, yang pertama itu aktivitas keterampilan yang menolong diri sendiri dan konsep diri, dan yang kedua itu aktivitas motorik kasar yang mencangkup penggunaan berbagai kelompok otot yang diperlukan untuk menggerakkan lengan kaki, batang tubuh dan telapak kaki. Kemudian yang ketiga itu aktivitas motorik halus, yaitu keterampilan motorik yang mencakup penggunaan berbagai kelompok otot yang digunakan untuk menggerakkan jari-jari, pergelangan tangan, koordinasi mata tangan, dan kerjasama atas dua tangan. Kemudian yang keempat itu aktivitas komunikasi, yaitu menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, emosi yang merupakan keterampilan yang dapat dan sangat penting untuk proses pembelajaran. Yang kelima itu ada aktivitas visual, yaitu sejumlah kegiatan untuk mendukung perkembangan anak dalam kemampuan diskriminasi visual, memori visual, integrasi visual, dan koordinasi mata tangan yang melibatkan kegiatan seperti mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara gambar-gambar. Kemudian yang keenam itu ada aktivitas auditoris, yaitu keterampilan pra membaca termasuk kesadaran terhadap dirinya dalam berkata-kata. Kemudian yang ketujuh itu ada aktivitas kognitif dan sosial. Kegiatan ini mendukung perkembangan kemampuan berpikir anak, mencakup kegiatan yang melibatkan pemahaman hubungan dan perbedaan, klasifikasi, perbandingan, pertentangan ide, dan pemecahan masalah. Semua ini juga dapat terkait dalam aktivitas sosial sehari-hari. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.